Good afternoon, distinguished guests, speakers, ladies and gentlemen. Welcome back to the second day of International Business Ethics Conference brought to you by the Center of Ethics Organization Culture, Sudarpo Sastrosastomo, or PEBOS, and sponsored by Center for International Private Enterprise, Astra Agrolestari, Jamkrindo, Samudra Indonesia, Pelindo 3, and Pelindo 4, and fully supported by PP Management. With me, David Manalu, as your host. I hope you have a great lunch and already very full energies because we're going to submerge ourselves into the afternoon sessions that I'm sure is going to be a lot of more excitement and a lot of more knowledge and also lesson learned. For the afternoon session, we have so many more topics and also speakers, and we're now entering the 8 sessions. Have you ever caught a fellow employee or managers acting against company policy? Many employees who see illegal action against their company from fellow employees or upper management struggles with the decision of whistleblowing, meaning telling the higher ups or ignoring the action and remaining popular with the manager or fellow employees. Peer pressure and doing the right thing has become the inevitable choice to make nowadays. Is it the whistleblower is the only solution? To get into the issue, let's find out more in our next session with the theme Whistleblower Ethical Dilemmas at Work. With our prominent speaker from the Corruption Eradication Commission is the Deputy for Education and Community, Bapak Wawan Wardiana. And to facilitate this session, we're going to be accompanied by one of the head of the expertise group governance, risk, and compliance. Welcome, Mr. Yanwar Andrianto. Mas Yanwar? Halo, selamat siang semuanya. Mas Anto, are you ready? Yes, I'm ready. How are you, Mas Anto? I'm fine, good, Mas David. Bagaimana kabar? How are you? I'm sorry, today? I think you're still in mute. Your voice still mute. Hello? Okay. I'm fine, good. And you, how are you today? Okay. Hello? We still cannot hear your voice. Once again, probably there's a technical problem in our end. I can hear the voice, David. Okay. All right. Once again, Mas Anto, how are you? I'm fine, good. How are you today? Sure. Yeah. Good. So are you ready to facilitate our next? Yeah. I'm fully ready with Pak Wawan. Yeah. All right. Take it away, Mas Anto. Oke. Selamat siang para peserta IBEC yang saya hormati. Selamat siang saya ucapkan juga kepada para pemateri yang telah hadir. Hari ini saya akan menjadi fasilitator pada topik terkait dengan whistleblower, terkait bagaimana praktek yang dihadapi oleh pelaku usaha ataupun organisasi dalam mempraktekkan whistleblowing sistem yang ada di organisasi. Seperti kita ketahui dalam berbagai literasi ataupun dari berbagai lembaga kajian, salah satu isu penting di Indonesia adalah terkait dengan tata kelola organisasi, terutama masalah praktek-praktek bisnis yang bersih dan beretika. Seperti kita ketahui banyak temuan-temuan dari lembaga atau aparat penegak hukum bahwa masih terjadi temuan-temuan yang dilakukan oleh berbagai lembaga swasta, pemerintahan ataupun BUMN dalam menjalankan praktek bisnisnya. Tentu saja praktek bisnis ini tugas kita bersama, bukan tugas para aparat penegak hukum dalam menjalankan praktek-praktek bisnis yang bersih dan beretika. Nah, salah satu pendekatan yang dapat kita lakukan adalah mengoptimalkan sistem whistleblower, artinya memberikan kesempatan bagi siapa saja, masyarakat ataupun entitas lainnya, untuk melaporkan segala bentuk kejadian-kejadian yang di luar norma-norma, peraturan, kebijakan yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada dalam praktek-praktek bisnis di Indonesia. Nah, hari ini kita akan kedatangan salah satu pemateri, Pak Wawan Wardiana. Halo Pak, siang Pak Wawan. Selamat siang, Santo. Ya. Berikut saya coba mengulas sedikit tentang profil beliau. Oke, saya coba akan pin ya.
Saat ini beliau sebagai Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Masyarakat di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, beliau berkarir dimulai dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dimulai dari Associate Researcher, kemudian menjadi Head of Computer Research tahun 2005-2013, kemudian masuk ke KPK menjadi Kepala Direktur Penelitian dan Pengembangan mulai tahun 2016 sampai 2001 dan saat ini menjabat sebagai Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat di KPK. Pendidikan beliau terakhir mengenyam pendidikan doktor ya di bidang Communication Science, kemudian mengambil gelar S1 dan S2-nya sama di Teknik Informatika. Untuk waktu dan tempat, saya akan persilahkan ke Pak Wawan untuk menyampaikan terkait materinya. Nanti monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Apabila waktu akan mendekati injury time, Pak Wawan, saya akan memberikan kode ya terkait dengan ini. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Wawan dan mempersiapkan pertanyaannya nanti di akhir sesi setelah Pak Wawan menyampaikan apa yang dipresentasikan. Waktu dan tempat saya persilahkan pada Pak Wawan. Terima kasih Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Mudah-mudahan kita sehat semua, alhamdulillah, wa syukurillah. Walaupun mungkin sebagian teman kita atau keluarga kita saat ini sedang berada di rumah sakit atau isolasi mandiri minimal, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan segera sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita untuk menjalankan tugas kita sehari-hari. Next, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas undangannya. Pada kesempatan ini, sebelum saya masuk ke terkait dengan whistleblower, mungkin saya ingin beberapa hal mengenalkan terkait dengan apa itu korupsi secara umum. Kemudian nanti dengan ada undang-undang yang baru 2019, bagaimana KPK sekarang, lalu upaya-upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh KPK, dan terakhir mungkin kita terkait dengan bagaimana kalau kita melihat korupsi, apa yang harus kita lakukan. Next. Ini adalah angka yang diperlihatkan oleh TI lewat IPK-nya. Bahwa nilai 0 sampai 100 mendekati 100 berarti itu nilainya menyatakan bahwa sebuah negara itu risiko korupsinya rendah. Tapi sebaliknya kalau angkanya mendekati 0 berarti risiko korupsi di negara tersebut masih tinggi. Jadi berbanding terbalik angka dengan risikonya. Nah, Indonesia sendiri terakhir nilainya 37. Kalau kita lihat next 37 itu dari mana angkanya? Nah, ternyata kalau kita lihat dari tahunannya, sebetulnya Indonesia itu naik gitu kan ya, dari tahun ke tahun tuh naik. Ya orang kita mengatakan mungkin alon-alon asal kelakon gitu kan ya, naiknya sedikit-sedikit gitu kan ya. Terakhir itu 40 dan berharap sebetulnya 2020 itu 42 atau 43, tapi ternyata kita turun bahkan ke 37 kembali lagi ke tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat dari TI sendiri, angka itu didapat dari mana? Next. Itu ternyata adalah kombinasi dari beberapa penilaian-penilaian atau surveyor yang dilakukan. Banyak angka-angka yang turun, ada yang 58 ke 50 dari PRS Internasional, kemudian ada yang 48 ke 43 IMD, kemudian yang Global Insight Country Risk Rating juga turun. Kalau kita lihat yang turun-turun itu bahkan kalau kita lihat itu banyak berhubungan dengan korporasi gitu kan ya ini ya. Terkait dengan suap menyuap yang terjadi di korporasi, dengan pemerintahan, dengan penyelenggara negara, petugas di kementerian dan lain-lain, terkait juga masalah perizinan ekspor impor, belum juga terkait dengan korupsi di politik gitu kan ya ini. Jadi angka-angka yang turun hampir kelihatannya itu berhubungan dengan korporasi. Sedangkan yang terkait dengan APH sendiri, aparat penegak hukum sendiri cenderung stagnan gitu ya. Dari Besterman
itu juga stagnan, kemudian dari Economist Intelligence Unit juga stagnan, kemudian yang naik itu dari Justice Project, itu naik 2. Tapi kenaikan 2 ini kan tidak bisa mendorong untuk menaikkan angka yang secara menyeluruh dari 40 ke 42 atau 43, atau bahkan menjadi turun ke 37. Jadi kalau kita lihat dari penilaian ini, bukan hanya semata-mata kepada aparat penegak hukum saja dalam menangani korupsi, tetapi juga terkait dengan bagaimana proses bisnis yang terjadi di lapangan terkait dengan korporasi dan sistem-sistem politik yang lainnya. Next. Bapak dan Ibu sekalian, pernah kita dengar mungkin ya, waktu itu ada satu kejadian di mana pejabat 2-3 orang pejabat Indonesia mendapatkan katakanlah suap, kurang lebih ada 28 juta US dollar waktu itu terkait dengan pembelian mesin bertimbal waktu itu ya. Ini karena waktu itu akan dilakukan atau diberlakukan tahun 99 itu agar pembelian bensin itu jangan bertimbal. Namun kejadiannya adalah karena disuap tadi, maka para pejabat Indonesia tadi itu merubah satu kebijakan yang akhirnya baru dijalankan di tahun 2006. Ada 7 tahun yang menjadi waktu mundurnya pelaksanaan bensin tanpa timbal itu karena adanya suap tadi. Hanya saja waktu itu memang belum ada kita aturan-aturan yang secara rigid bagaimana memperlakukan kalau suap itu dilakukan oleh korporasi. Sehingga yang terjadi waktu itu ya hanya perseorangannya saja yang terkena dengan ya, ada 2 orang kalau tidak salah itu menjadi tersangka. Next. Nah, kalau di Amerika sendiri sudah ada aturan-aturannya sehingga pemerintah Amerika bisa memberikan sanksi, denda dan sanksi yang lainnya kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan suap menyuap tadi. Next. 2016 baru kita mendapatkan peraturan Mahkamah Agung waktu itu ya, Perma nomor 13 tahun 2016 terkait dengan bagaimana sebuah korporasi kalau melakukan suap menyuap waktu itu kan ya. Sehingga keluarlah waktu itu ada 6 korporasi yang jadi tersangka terkait dengan suap menyuap yang dilakukan oleh korporasi gitu kan sini. Next. Ini mungkin beberapa ini menjadi catatan kita saja, ada 6 proses hukum yang sudah dilaksanakan waktu itu. Next. Bapak dan Ibu sekalian, yang sebut korupsi sendiri sebetulnya kan ada macam-macam. Ini kalau Transparansi Internasional sendiri menggambarkan ada kurang lebih ada 3 lah ya disebut dengan korupsi itu. Ada yang disebut dengan grand corruption, yaitu biasanya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi negara yang memiliki kewenangan. Itu sini ada yang petty corruption, itu ya yang biasa dilakukan oleh keseharian oleh masyarakat ataupun oleh para pejabat publik yang di bawah itu di sini ini. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan political corruption, di mana ini adalah korupsi yang menggunakan kebijakan-kebijakan, bagaimana kebijakan dimanipulasi, kemudian bagaimana aturan prosedur yang dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak terjadi korupsi, padahal kebijakan itu dibuat adalah dasarnya untuk korupsi. Next. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya korupsi bukan hanya sekedar merugikan kerugian negara sebetulnya dengan ini. Yang justru hanya 2 pasal yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang 28 pasal diantaranya dari 30 jenis tipikor di Indonesia ini justru tidak ada kerugian keuangan negara secara langsung gitu kan ya. Baik itu terkait suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan ataupun konflik kepentingan yang lain gitu di sini. Nah, hanya saja memang untuk KPK itu ada batasannya gitu kan. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi itu bisa ditangani oleh KPK. KPK terbatas di undang-undangnya hanya saja kepada koruptor yang terlibat terkait dengan mereka itu sebagai aparat penegak hukum atau bukan gitu kan. Kalau iya berarti masih di dalam tanganan KPK. Dia penyelenggara negara atau bukan gitu kan sini ya ini.
penyelenggara negara itu kalau di pusat ya mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, dirjen, eselon 1 itu kan ini. Kalau di daerah mungkin gubernur, wakil gubernur, sekda dan anggota DPRD-nya. Kalau di kabupaten kota ya bupati, wali kota, wakilnya dan anggota DPRD-nya di sini. Nah, di luar itu adalah bukan kewenangan KPK. Kecuali kalau itu berkaitan dengan para penyelenggara negara atau dengan aparat penegak hukum atau yang lain. Sehingga kalau kita lihat apa yang nanti kita bisa lihat juga nanti bahwa ternyata yang ditangani oleh KPK bukan hanya penyelenggara negara, bukan hanya aparat penegak hukum saja, bukan hanya gubernur saja, bukan hanya menteri saja, tapi banyaknya juga dari masyarakat swasta, gitu kan sedia ini. Next. Nah, ini mungkin dampak-dampak yang dilakukan, yang terjadi apabila terjadi korupsi. Ternyata dampaknya bukan hanya kepada pribadi dan keluarganya saja atau lingkungan sekitarnya, tapi bisa berdampak yang lebih hebat lagi, gitu kan ya. Bangsa negara kita ini bisa kerugian besar kalau ada satu atau dua orang melakukan tindak pidana korupsi di sini. Next. Potret yang lain adalah yang dilakukan oleh BPS dalam bentuk survei penilaian perilaku anti korupsi, survei perilaku anti korupsi, di mana memperlihatkan bahwa dari tahun ke tahun juga memperlihatkan nilai-nilai yang baik, gitu kan ya. Ini di tahun 2020 nilainya 3,84, ini 0 sampai 4 angkanya. Tahun 2021 naik ke 3,88. Artinya kalau menurut BPS perilaku anti korupsi di Indonesia ini sudah baik, gitu kan ya, mendekati 3,4 tadi kan, 3,88 dari 3,84. Nah, sehingga ini menjadi acuan kita juga, gitu kan ya ini ya. Secara negara mungkin tadi, tapi secara masyarakat kalau kita lihat dari BPS sendiri lumayan baik, gitu kan ya, baik dari persepsi maupun dari pengalaman. Walaupun memang masih ada beberapa persen yang masyarakat yang masih menganggap memberikan sesuatu lebih pada saat dia melakukan pengurusan surat-surat atau apapun juga, itu masih banyak 17,63% masyarakat yang masih memberi sesuatu kepada para petugasnya, gitu kan sini. Kemudian satu lagi yang dicuplik yaitu dari barometer Global Corruption Barometer. Ini yang 4 tahun sekali kebetulan melakukan penilaiannya, dan sama, gitu kan. Bahkan di GCB ini mengatakan bahwa di Indonesia ini 25% orang memberikan sesuatu lebih itu kalau diminta. Selebihnya tidak diminta pun dia ngasih, gitu kan ya. Bahkan dengan ikhlas, dengan ridho dia ngasih, gitu kan, memberi lebih, gitu kan. Nah, ini menjadi satu hal catatan bagi kita, gitu di sini ya. Ini kenapa? Karena kalau masyarakat terbiasa memberikan lebih kepada para petugas yang seharusnya tidak diberikan, itu maka mereka permisif dengan tindak pidana korupsi yang atau mungkin disebut dengan petty corruption tadi, itu kan seperti ini ya. Takutnya adalah yang dikhawatirkan kalau mereka sudah terbiasa atau permisif terhadap pemberian tadi, maka yang terjadi adalah kalau melihat ada tindak pidana korupsi, ya membiarkan saja, gitu sini. Tidak ada keinginan untuk melawan ataupun melaporkan di sini. Dan ini ternyata next, kalau kita lihat statistik yang ditangani oleh KPK, memang 80% itu terkait dengan suap menyuap, berai-berai dan gratifikasi, gitu kan ya ini ya, yang terkait dengan ditangani oleh KPK. Dari hasil survei-survei sebelumnya itu memang ada korelasinya. Next. KPK sendiri, next, ini sekilas KPK saja. KPK tidak berdiri sendiri karena ada beberapa organisasi-organisasi yang mirip dengan KPK juga di negara-negara sekitar kita, gitu kan ya, baik di ASEAN maupun di Asia Tenggara maupun di negara-negara yang berdekatan dengan kita, sama memiliki ini. Nah, dengan undang-undang yang baru, next, KPK itu punya tugas dulunya 5, yaitu prevention, monitoring, coordination, kemudian supervisi, kemudian penindakan, dan terakhir di undang-undang yang baru itu bertambah 1, ya eksekusi. Yang dulu eksekusi itu dilakukan oleh kejaksaan, gitu, untuk melaksanakan penetapan hakim atau putusan hakim yang inkrah, itu dieksekusi oleh kejaksaan. Nah, sekarang dengan undang-undang yang baru ini
ditugaskan pada KPK, gitu kan di sini ya. Jadi hasil KPK dibawa ke pengadilan, inkrah, KPK sendiri yang melakukan eksekusi. Gitu. Jadi dengan undang-undang baru ini bertambah satu tugas KPK yaitu eksekusi. Next. Oleh sebab itu ada perubahan organisasi di KPK sejak 2021 ini. Ada beberapa penambahan deputi-deputi terkait tugas-tugas tadi. Ada yang deputi koordinasi dan supervisi, kemudian juga ada deputi pendidikan dan peran serta masyarakat. Di sini ini membawakan beberapa direktorat yang ada di kedeputian pendidikan juga, ada 4 direktorat. Dan tambah tadi direktorat koordinasi dan supervisi. Nah itu tambahan-tambahan deputi yang baru di tahun 2021 itu yang untuk istilahnya apa ya, mengimplementasikan tugas-tugas yang baru kemudian ditambah dengan undang-undang yang 2019 tadi gitu. Kemudian pimpinan kami yang baru pun next itu memiliki strategi juga untuk menjalankan tugas tadi, maka trisula ini dilakukan secara bersamaan lewat pendidikan, lewat pencegahan, atau lewat penindakan gitu kan sini. Jadi pendidikan tetap dijalankan, bagaimana membangun nilai-nilai, karakter-karakter di masyarakat Indonesia ini supaya nilai-nilai integritas itu bisa tertanam di dalam jiwanya gitu kan, jiwa-jiwa masyarakat Indonesia ini sehingga tidak ingin korupsi kan gitu di sini. Sistem juga diperbaiki sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa korupsi. Tapi jangan lupa juga bahwa untuk efek jera tentunya penindakan juga tetap harus dilakukan. Ini semua tiga strategi ini dijalankan secara bersama-sama plus partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat tentunya KPK juga tidak bisa jalan sendiri untuk menjalankan tiga strategi ini di sini. Next. Nah ini sistem itu diperbaiki oleh pencegahan korupsi, sedangkan dari pendidikan targetnya adalah kepada individu-individu dari masyarakat Indonesia. Next, bagaimana menjaga diri sendiri? Salah satunya adalah membangun integritas di dalam diri, kemudian juga di lingkungan kita sendiri. Salah satunya next, yaitu next lagi. Ini bagaimana kita menghindari atau memanage sebuah konflik kepentingan. Karena mau tidak mau kadang-kadang pada saat kita melaksanakan tugas, ada kepentingan pribadi atau golongan yang datang bersamaan pada saat kita akan melaksanakan tugas dan fungsi kita. Maka kita harus, yang pertama harus melakukan mitigasi risiko-risiko yang terjadi tadi. Yang kedua adalah bagaimana mengelola konflik kepentingan apabila itu terjadi. Yang paling baik adalah deklarasi tentunya. Pada saat kita tahu bahwa terjadi konflik kepentingan, maka kita harus deklarasi supaya di kemudian hari kita tidak pernah kena gitu kan sedia ini. Next, kemudian ini beberapa konflik-konflik kepentingan yang sering terjadi di antara kita gitu di sini. Boleh jadi karena seringnya kita menerima pemberian tadi gratifikasi, atau kita sering menggunakan aset-aset jabatan atau instansi digunakan oleh kita sendiri, kemudian beberapa perangkapan jabatan, kemudian juga kita memberikan akses khusus pada 1 atau 2 orang gitu kan ya. Ini juga bisa menjadikan bentuk-bentuk konflik pribadi. Next. Yang berikutnya adalah terkait dengan gratifikasi itu tadi. Yang disebut gratifikasi sebenarnya bagi teman-teman pegawai negeri atau pejabat negara itu apapun juga itu disebut gratifikasi gitu kan ya. Hanya saja memang next bisa dipisahkan antara gratifikasi yang harus dilaporkan, kemudian gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan, dan yang bukan gratifikasi. Mungkin ada kelas-kelasnya tersendiri. Gitu ya. Ini sini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dulu tahun 2014 kita juga sudah membuat sebuah katakanlah himbauan kepada para swasta, korporasi atau apa isinya himpunan agensi dan lain-lain gitu terkait dengan bagaimana mencegah korupsi pada sektor swasta gitu. Yang pertama tentunya kita menganjurkan supaya tidak memberikan semacam suap, gratifikasi atau apa juga namanya
Kemudian apabila ada suatu saat kita menerima ya segera melaporkan gitu kan sini ini. Kemudian diharapkan juga komitmen meningkatkan kesadaran terkait dengan tidak memberikan gratifikasi kepada para penyelenggara negara. Next. Nah, ini adalah dulu kita juga pernah 2016-2017 kita juga sudah mengajak para masyarakat swasta untuk ikut program bersama-sama ya, berkolaborasi tentunya program profit, profesional berintegritas. Ini kerjasama dengan teman-teman di swasta waktu itu. Next, dalam bentuk ada KAD, ada KAN dulu, Komite Advokasi Nasional maupun Komite Advokasi Daerah, di mana ini mempertemukan pihak swasta dengan kementerian atau lembaga tertentu di sini untuk membahas terkait beberapa hal isu-isu yang memang berhubungan dengan proses bisnis yang mereka lakukan. Next, ini contoh saja, misalkan waktu itu dengan di migas itu terkait dengan bagaimana menyederhanakan perizinan, termasuk transparansinya. Lalu peningkatan perizinan untuk obat, misalnya gitu kan, waktu untuk kesehatan, kemudian untuk infrastruktur juga bagaimana penguatan asosiasi dalam proses sertifikasi. Ini dilakukan antara operator dengan regulator. KPK hanya ini saja ya membantu sebagai fasilitator saja gitu sini. Next. Kemudian kita dorong juga teman-teman untuk menjadi API dengan ahli pembangun integritas gitu kan sini ya ini. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu melihat bahwa KPK bisa menangkap seorang koruptor misalnya di sebuah daerah terpencil gitu kan sini ini, apakah itu hanya kerja KPK? Ternyata enggak gitu kan sini ya ini. Jadi KPK sendiri ya terbatas hanya di Jakarta saja gitu kan sini, jumlah orang juga hanya sedikit dan keterbatasan itu juga membuat KPK tidak bisa bekerja sendiri. Nah, suksesnya KPK sebetulnya adalah karena banyaknya partisipasi masyarakat gitu kan sini ini. Jadi banyak orang-orang di daerah-daerah itu yang setelah mendapatkan sosialisasi dari KPK, kemudian setelah mendapatkan kampanye dari KPK, BIMTEK dari KPK, mereka tergerak gitu kan ya, tergerak untuk berpartisipasi tadi, dalam hal ini adalah untuk melaporkan beberapa hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi kepada KPK. Nah, tentunya pelaporan ini adalah harus punya punya keberanian untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang terlihat oleh kita. Next. Di KPK sendiri itu pasti melewati satu pintu, ada organisasinya, ada direktoratnya yang menerima, tidak kemana-mana gitu kan, tapi lewat satu pintu dan sifatnya kalau dengan KPK tentu rahasia gitu kan ya ini. Kemudian KPK mengupayakan supaya memudahkan bagaimana penyampaian laporannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melindungi pelapor ini sendiri gitu kan ya ini ya. Jadi begitu dia melaporkan KPK, kemudian dianalisis oleh KPK dan ini memang betul, maka si pelapor sendiri adalah mendapatkan perlindungan dari KPK selama laporannya itu tidak dipublikasikan. Tapi begitu laporannya dipublikasikan ya lepas, KPK tidak bisa melakukan pelindungan pelapor lagi gitu sini ini. Next. Ini caranya adalah bisa langsung lewat telepon atau lewat email atau lewat box juga boleh, PO Box juga boleh, pakai WA ataupun kita punya KWS, KPK Whistleblower System, itu juga bisa digunakan gitu di sini, di mana KWS ini bisa menjamin kerahasiaan dari pelapor dan identitasnya tentunya, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif ataupun bisa juga melakukan pemantauan. Ini laporan saya sudah sampai mana? Itu bisa dilihat juga lewat KWS di sini. Next. Ini adalah jumlah laporan yang diterima oleh KPK dari tahun sebelumnya sampai 2020 itu terlihat laporannya ada 45.000 gitu kan ya. Laporannya kalau untuk 2020 sendiri 4.000-an gitu di sini, yang sudah diverifikasi 4.000 sekian dan yang telah selesai telaah ada 1.290 sekian gitu di sini. Nah, kalau lewat
KWS sendiri sampai 2020 ini jumlah laporannya ada 943 laporan gitu di sini ya ini, di mana jumlah username-nya sih sudah banyak gitu ya, 3.780, tapi yang baru melaporkan baru 943. Mungkin saya nggak tahu, mungkin ada yang masih ragu-ragu gitu kan ya untuk melaporkan, sudah daftar tapi masih ragu-ragu untuk melaporkan. Kemudian nanti kalau saya lapor gimana ya, nanti saya dipanggil nggak atau seperti apalah kira-kira. Tapi kami menunggu juga dari 372 username yang sudah terdaftar ini di sini. Yang penting adalah bahwa apabila Bapak dan Ibu sekalian punya informasi atau bukti tentang tindak pidana korupsi, tentunya kami berharap tidak ragu untuk melaporkan kepada KPK itu di sini ya. Kalau di tempat masing-masing punya WBS itu kan ya, whistleblower system, ya mungkin lewat WBS-nya masing-masing perusahaan, dan ada beberapa juga yang memang sudah bekerja sama dengan KPK di sini ya. Next. Nah, harapannya adalah bahwa laporan yang dilaporkan lewat ke KPK ini harusnya yang bagus itu yang pertama dilakukan secara tertulis. Kalau lewat by phone biasanya agak sulit gitu kan ya, karena kan harus catat lagi, dan kalau secara tertulis itu udah bagus gitu kan sini. Lalu pengadunya harus melengkapi dengan identitas tentunya, lalu mencantumkan kronologis dari dugaan tindak pidana korupsinya. Lalu yang bagus itu kalau sudah punya bukti awal yang relevan dengan kejadian perkaranya seperti apa gitu sini ini. Kemudian yang bagus itu kalau kita juga bisa tahu nilai kerugian atau jenis korupsinya apa, ini bentuknya apa, apakah itu pemerasan atau gratifikasi atau yang lain gitu sini. Lalu demikian juga untuk pengaduan menyertakan sumber informasi yang lainnya di sini. Ini bukti awal pendukung tuh bisa apa saja gitu kan ya, bukti mungkin tanda terima transfer bank atau ada slip setoran, atau hasil audit investigasi, mungkin ada dokumen-dokumen yang lain, mungkin rekaman, mungkin kontrak, dan lain-lain, boleh saja, atau dokumentasi yang kita dapatkan pada saat menginvestigasi itu di sini ini. Di KPK sendiri, untuk pelapor sendiri, bagi yang melaporkan, next, itu ada SOP-nya atau standarnya gitu kan sini ini, bahwa nanti KPK tidak akan membuka identitas pelapornya siapa. Bahkan kalau kasusnya sudah selesai, divonis selesai, boleh jadi KPK juga belum membuka identitas pelapornya siapa. Juga di sini ya. Kemudian biasanya kita memiliki ruang khusus untuk pengaduan. Kemudian nanti ada beberapa edukasi yang kita berikan juga kepada para pelapor ini, harus begini dan seterusnya ini. Kemudian KPK juga bekerja sama tentunya dengan LPSK kalau memang saksi tertentu butuh perlindungan, jadi kita punya kerjasama dengan teman-teman di eksternal KPK di sini. Next. Sejak 2018 ada aturan baru, ada PP baru bahwa ternyata yang melaporkan kemudian berhasil masuk ke pengadilan dan divonis secara inkrah itu dapat premi sebenarnya 2 per mil gitu kan ya ini ya. 2 per mil dari jumlah kerugian negara yang dikembalikan. Dan ini sudah, kalau tidak salah, sudah 2 orang atau 3 orang gitu yang mendapatkan premi ini, untuk mendapatkan ini. Tapi ini agak diberhentikan sedikit karena masih perlu aturan yang lebih detail gitu kan ya, aturan yang lebih detail dari PP ini untuk menghitung dan memberikannya gitu kan sini. Next. Nah, ini adalah contoh beberapa perusahaan yang kebetulan ini BUMN yang sudah WBS-nya kerjasama dengan KPK. Jadi terintegrasi, terkoneksi antara WBS yang ada di perusahaan dengan di KPK. Jadi lapornya lewat WBS di perusahaan, tapi itu langsung nyambung ke KPK. Dilaporkan secara otomatis ke KPK. Jadi KPK tahu juga bahwa si ini lapor lewat WBS ini ke perusahaan ini dan seterusnya. Jadi ada juga kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan, kebetulan ini BUMN waktu itu yang kerjasama dengan KPK terkait dengan whistleblower-nya. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kunci keberhasilan KPK sekali lagi dalam menangkap koruptor ini adalah bukan semata-mata karena
KPK saja, tapi betul-betul karena banyaknya kepedulian dari masyarakat, itu kan ya ini ya, peran serta masyarakat yang peduli dengan tindak pidana korupsi ini, sehingga melapor ke KPK, gitu kan ya. Dan mayoritas memang itu biasanya yang sudah pernah mendapatkan semacam seperti ini ya, sosialisasi, kemudian mungkin nanti ada khusus BIMTEK gitu kan ya, ada bimbingan teknik terkait dengan bagaimana melaporkan yang baik gitu kan ini ya. Seperti tadi polanya seperti apa di sini ini. Saya kira itu dulu dari saya, Pak Anto. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, monggo silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan atas pemaparannya. Ya tadi pencerahannya sangat baik. Kita teredukasi terkait peran serta masyarakat. Selama ini kan takutnya ada kesan bahwa tugas penanganan korupsi berada di aparat penegak hukum ya. Tapi kalau kita lihat pendekatan yang digaungkan oleh komisioner baru bahwa trisula ya, tadi penguatan melalui penguatan nilai-nilai, terus kemudian perbaikan sistem, terus kemudian penegakan hukum yang baik, ditambah lagi dengan keterlibatan masyarakat. Ya Pak Wawan, ini sudah masuk beberapa pertanyaan Pak Wawan. Mungkin saya bacakan satu-satu. Ada 2 pertanyaan dulu Pak Wawan. Ya, yang pertama dari Pak Tri Kurniawan. Bagaimana solusi meminimalkan korupsi di Indonesia? Oke, yang kedua, kalau melihat dari Ibu Heni Widyastuti, jika melihat jumlah laporan yang telah disampaikan pada tahun 2020, angka indeks kepercayaan masyarakat menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, pertanyaannya dari beliau, faktor-faktor apa yang mempengaruhi turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK atau faktor turunnya angka indeks kepercayaan korupsi? Mungkin 2 itu dulu Pak Wawan. Monggo silahkan. Baik, terima kasih. Bagaimana meminimalisasi tingkat korupsi, itu kan sini. Bagi saya sebagai Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat gitu di sini ya, yang harus ditekankan yang pertama adalah coba tanamkan nilai integritas pada diri sendiri dulu. Diri sendiri, kemudian lingkungan kita yang terkecil, kalau kita punya pasangan, punya suami, punya istri, ya jangan kita sendiri yang punya integritas, tapi pasangan kita juga harus punya, gitu di sini ya. Kalau kita lihat beberapa kasus-kasus korupsi yang terjadi, koruptor yang ditangkap, itu hampir mayoritas kalau kita lihat, itu dipengaruhi oleh pasangannya, kan gitu di sini ya. Atau juga dia melakukan korupsi untuk pasangannya, gitu. Karena pasangannya tidak berintegritas tadi ya. Nah oleh sebab itu, tanamkan integritas pada diri sendiri, kemudian pada pasangan kita, intinya suami istri, itu di sini, anak-anak yang di rumah, sehingga itu menjadi lingkungan yang kecil yang berintegritas. Saya mengatakan kalau integritas itu seperti keimanan. Keimanan itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kan gitu di sini ya. Kapan kita naik? Ya pada saat bulan Ramadan kemarin mungkin kita naik, gitu kan ya. Habis Ramadan turun lagi. Tapi ada sebagian orang-orang yang bisa mempertahankan keimanan seperti Ramadan tadi. Dengan cara apa? Tadi bergaul dengan yang seiman, bergaul dengan yang punya iman yang sama integritas juga gitu. Supaya integritas kita tetap, kita bisa meningkatkan integritas, ya kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang punya integritas gitu di sini. Kalau tidak, kalau kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, mungkin kita yang akan dipengaruhi orang lain kan gitu di sini. Oleh sebab itu, mulai dari kecil, mulai dari lingkungan kecil, diri sendiri, kemudian pasangan, kemudian anak, mungkin keluarga yang kecil tadi, lalu lingkungan kerja, itu juga sama. Kita bikin integritasnya, itu kan ya, kita buat. Makanya lewat API tadi, ahli pembangun integritas adalah untuk orang-orang yang memang punya kewenangan, sehingga dia bisa bikin program integritas untuk lingkungan sekitar kerjanya, gitu kan, setia ini. Nah, mulai dari situ saya kira itu cukup, gitu kan ya ini ya. Selain tadi dengan cara-cara perbaikan sistem dan lain-lain gitu. Kita tahu lah di Indonesia ini kalau kita hanya mengandalkan penindakan, ya nggak akan selesai juga, gitu kan situ ya ini. Kita lihat juga dari tahun berapa KPK berdiri atau sebelum KPK juga ya, polisi, kejaksaan juga menangkap orang nggak berhenti itu, gitu kan sini ya. Apakah korupsinya turun? Nggak juga, gitu kan sini ya ini. Makanya penindakan tetap jalan, pencegahan untuk memperbaiki sistem juga tetap jalan. Sistem juga tidak, sistem sebaik apapun juga, kalau orang sudah punya niat jelek, gitu kan ya, nilai jahat, ya dicari-cari aja celahnya. Nah oleh sebab itu,
penindakan, pencegahan, dan orangnya, individunya juga harus kita tingkatkan nilai-nilai integritasnya tadi. Jadi 3 hal itu tetap harus kita laksanakan secara bersamaan dan partisipasi masyarakat tadi di sini. Kemudian yang kedua Bu Hedi tadi, faktor-faktor yang menurunkan tingkat kepercayaan memang banyak itu ya. Ini boleh jadi orang masih melihat begini, KPK itu tugasnya hanya menangkap orang aja gitu kan ya. Sehingga begitu KPK tidak menangkap orang, kepercayaan orang jadi berarti KPK nggak kerja gitu kan. Seolah-olah pekerjaan tugas KPK hanya menangkap orang saja. Betul itu. Jadi dari beberapa survei yang dilakukan pun ternyata masyarakat masih menganggap bahwa tugas KPK itu ya nangkepin orang gitu, hanya penindakan saja. Padahal tadi kita lihat tugas KPK itu ada 6 gitu kan, bukan hanya penindakan saja. Bahkan kalau boleh dikatakan pencegahan, baru penindakan gitu di sini. Jadi pencegahannya disebutkan 3 kali, baru penindakan gitu di sini. Nah sayangnya apa yang dilakukan oleh KPK ini satu keinginan masyarakat tadi, yang kedua media juga menjembatani seolah-olah gitu kan ya, seolah-olah kalau ada satu orang public figure saja dipanggil oleh KPK itu bisa 3 hari 3 malam tuh media memberitakannya gitu kan sini. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan, pendidikan, jarang tuh media mengangkat ke publik gitu kan setia ini. Nah ini juga kurang berimbang gitu kan ya. Saya juga mohon bantuan ke media beberapa waktu yang lalu juga saya minta berimbang dong gitu kan. Jadi kegiatan KPK itu bukan hanya penindakan tapi juga pencegahan dan pendidikan sekarang ada gitu kan. Beberapa kegiatan-kegiatan tolong dong disorot juga, publikasikan ke masyarakat juga gitu. Kalau masyarakat tergantung media saja. Kalau medianya terus-terusan memberitakan penangkapan ya dianggapnya tugas KPK-nya penangkapan kan gitu kan sini. Tapi kalau seimbang tadi insya Allah gitu kan sini. Jadi banyak faktor memang kepercayaan masyarakat kepada kita semua dari survei-survei. Ada yang meningkat juga, ada kepercayaan pada KPK. Ada yang turun juga gitu kan sini. Tapi ya bagi kami sih itu sebagai acuan boleh gitu kan ya ini untuk men-trigger kami supaya bekerja lebih baik lagi. Kemudian ya sekali lagi kami menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi aja gitu kan ya ini. Tupoksinya apa ya itu yang kami kerjakan gitu di sini. Saya kira itu Pak Anto. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ya, tadi memang berita penindakan itu lebih hot topik ya Pak. Kadang untuk menaikkan rating media kadang sehingga itu kadang jadi salah satu gorengan ya di berita. Ya, Pak Wawan, selanjutnya nih ada juga dari Pupuk Indonesia Holding Company dari Pak Agus Purnomo terkait dengan kalau kita sadari dalam beberapa tahun ini KPK tidak hanya menghadapi situasi bagaimana cara melakukan pemberantasan, tapi juga isu-isu pelemahan mulai muncul. Nah, bagaimana pendapat Pak Wawan terkait upaya KPK dalam menghadapi upaya-upaya pelemahan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak? Ya, terkait dengan pelemahan, penguatan dan lain-lain, memang itu menjadi topik yang hangat juga di masyarakat, itu kan sedia ini. Tapi kami sendiri, kalau kita lihat tadi sendiri ya, di tupoksi KPK di tahun Undang-Undang 30 2002 dibanding dengan tupoksi KPK 2019 itu bukan berkurang Pak Anto, malah bertambah tugasnya kan dengan eksekusi tadi. Sementara yang 5 tugas itu juga tidak berkurang kan gitu di sini ya. Jadi saya sih melihat bahwa KPK sekarang sebenarnya diperkuat salah satunya tadi dengan eksekusi tadi. Yang dulu eksekusi dilakukan oleh teman-teman kejaksaan, sekarang KPK yang harus melakukan eksekusi gitu kan sedia ini. Jadi kalau dilihat di situ jumlah tugasnya malah bertambah gitu kan ya dari undang-undang sebelumnya gitu kan sini. Kemudian yang kedua terkait dengan isu-isu yang tadi itu banyak yang melihat bahwa sekali lagi kalau kita berbicaranya yang netral ya, jangan lihat ke politik, jangan lihat yang ini di sini. Seringkali masyarakat melihat KPK sekarang nggak berani nangkap menteri gitu kan ya. Lah, Pak Julian Batubara itu bukan menteri gitu kan ya. Pak Mensos itu bukan menteri. Atau misalkan dirjen dulu beberapa dirjen yang ditangkap bukan dirjen juga. Tapi sekali lagi
KPK bukan menangkap orang karena pesanan, gitu kan ya, bukan juga karena keinginan ambisi dari seorangan atau per kelompok, nggak juga. Tadi dikatakan bahwa apa yang kita lakukan ini kalau ada bukti ya kita kerjakan, gitu kan ya. Bahkan ada orang yang mengatakan begini, Pak Anto, KPK sekarang tebang pilih, gitu kan ya. Bukan tebang pilih kalau kata saya, pilih tebang gitu loh. Jadi saking banyaknya yang masuk ke KPK, kayak tadi 4.000 laporan kayak gitu, itu di sini. Oh ya tadi disinggung juga, kok turun sih laporannya sekarang dibandingkan dengan yang tahun yang lalu? Ya karena pandemi, gitu kan di sini. Kalau dulu orang berbondong-bondong datang ke KPK untuk melaporkan dan lain-lain, dengan pandemi sekarang berkurang gitu lah. Ya memang berkurang jumlah laporannya gitu di sini. Nah, kembali lagi ke yang tadi Pak. Jadi terkait isu-isu tadi. Jadi kalau kita lihat pokoknya kita mengerjakan tugas sesuai tupoksinya, jangan karena pesanan, jangan juga karena tidak ada bukti terus dipaksa-paksain gitu kan sedia ini. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah karena dipaksa-paksain jadi tersangka, waktunya terus-terusan berulang tahun, kita nggak dapat bukti yang lengkap juga gitu di sini. Akhirnya ya nggak bisa kita teruskan juga kan gitu kan. Kan itu jadi nggak bagus gitu di sini. Nah, oleh sebab itu ada beberapa perubahan-perubahan memang konsep-konsep dari pimpinan yang sekarang mencoba seperti tadi. Jadi kita kerja independen, betul-betul independen, walaupun kita menjadi bagian dari eksekutif, itu kan di undang-undang disebutkan sebagai eksekutif dan menjadi ASN bahkan gitu kan sedia ini. Kalau orang mengatakan ini ASN nih, orang jadi nanti gampang nurut nih sini. Pak, saya ini ASN dari tahun 86 gitu kan sedia ini. Sekarang kerja di KPK nggak ada tuh ke saya, ada yang atasan saya yang dulu juga nggak pernah tuh ke saya. Kalaupun ada cuekin aja gitu kan ya. Karena independensi itu adanya di pribadi, bukan di kelembagaan gitu kan ya. Tapi di pribadi kita yang betul-betul melaksanakan independensi di situ. Jadi saya kira kalau masalah penguatan dan pelemahan itu memang tergantung persepsinya di mana. Tapi kami selain itu merasa bahwa apa yang kami kerjakan sekarang masih on the track, masih sesuai dengan tusi yang ada di undang-undang sendiri. Itu Pak Anto. Baik Pak Wan. Ini ada beberapa masuk nih sebenarnya. Saya coba akan pilah dulu nih Pak. Nah, terkait dengan ada menyatakan teori organisasi menyarankan supaya organisasi sebaiknya tidak memiliki tugas saling bertentangan atau ambigu. Nah, pertanyaan dari salah satu peserta, apakah tugas penindakan dan pencegahan tidak kontradiksi? Nah, bagaimana kalau kita usulkan DPR supaya KPK fokus pada satu tugas saja? Pendapat Bapak bagaimana nih Pak? Ya, jadi beberapa masyarakat ataupun beberapa sebagian ini ada juga yang menginginkan pemisahan itu, Pak Anto. Jadi kalau kita melihat misalkan di mana ya, di Hong Kong misalnya, Hong Kong itu kan dulu jadi kiblat kita, gitu kan ya ini. Dulu pekerjaannya penindakan tuh, penindakan nggak ada pencegahannya. Kemudian lama-lama ada pencegahannya, gitu kan sedia ini. Terakhir penindakannya dikasihin ke polisi. Nah, KPK sendiri tinggal pencegahan, gitu kan sini. Dan itu terjadi juga di Korea, ACRC, gitu kan ya ini. Dulu ada penindakan pencegahan. Lalu penindakannya dikasihin ke polisi lagi, gitu kan ya. Kemudian pencegahannya di ACRC di sini. Nah, KPK sekarang pun diinginkan seperti itu. Ada beberapa yang menginginkan seperti itu di sini ini. Tapi kita tahu bahwa di awal bahwa KPK dibentuk pun ini karena kepolisian dan kejaksaan belum efektif melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemberantasan di tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu dibikin KPK, itu kan sedia ini. Di KPK ada dua, itu kan, ada pencegahannya, ada penindakannya, gitu sini. Ya kita lihat ke depan aja kayak apa, gitu kan ya ini ya. Dan itu sangat bergantung kepada katakanlah yang punya negara ini, yang dari DPR, dari Senayan maupun dari pemerintah sendiri, gitu kan ya. KPK kan hanya sebagai pelaksana tugas, gitu kan ya ini ya. Sebab itu begitu undang-undang jadi, gitu kan ya kami juga hanya melaksanakan tugas seperti itu kita jalankan. Nanti kalau misalkan nanti Pak, saya nggak tahu siapa yang mengusulkan tadi, lewat DPR misalnya gitu kan ya, atau lewat pemerintah, suatu saat misalkan ya, suatu saat undang-undangnya direvisi kembali, kemudian mengikuti KPK yang lama, misalnya di Hong Kong maupun di Korea Selatan gitu kan, ombudsman sama
HAM, kemudian sama ini menjadi pencegahan, KPK jadi pencegahan, kemudian penindakannya polisi ya monggo saja, itu kan tergantung dari yang buat undang-undangnya siapa. Kami hanya pelaksana undang-undang, kami akan menjalankan undang-undang, selama undang-undangnya seperti itu ya kami akan jalankan sesuai dengan tupoksinya. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ya Pak Wawan, ini terkait dengan topik yang Bapak sampaikan terkait whistleblower Pak Wawan. Ya. Seperti kita ketahui sebenarnya kalau kita lihat banyak perusahaan yang sudah go public terbuka itu memiliki sistem WBS yang baik ya Pak ya. Tapi seringkali muncul selentingan dari teman-teman di level middle, karyawan level bawah dan menengah. Sebenarnya bagaimana sih cara yang efektif untuk meningkatkan atau memastikan bahwa karyawan ini aman dan nyaman melaporkan suatu kejadian di WBS seperti itu? Karena ada kecenderungan mereka takut melaporkan oknum kerah putih ini dalam melakukan tindak kejahatan KKN, Pak. Ya, tadi dengan menggunakan sistem IT tentunya ya Pak ya. Kalau tidak menggunakan sistem IT tentunya orang mau lapor diam-diam juga kan jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 misalnya gitu kan ya. Kemudian dia datang juga kelihatan sama orang lain datang ke situ. Tapi dengan sistem IT tentunya dimanapun, kapanpun dia melaporkan bisa kan gitu kan. Satu dengan menggunakan WBS sistem tadi ya. Yang kedua adalah ada komitmen dari pimpinan Pak. Ada komitmen dari pimpinan bahwa yang menjalankan WBS ini betul-betul independen, gitu kan ya ini. Betul-betul independen, jangan sampai gitu kan ya ini ya. Pada saat orang-orang yang menjalankan WBS ini begitu ada yang melapor, yang dilaporkan adalah Direktur A, padahal Direktur A ini adalah sobat dari petugas tadi, di black atau di ban dan lain-lain gitu kan ya. Tapi kalau untuk yang Direktur B dikeluarin misalnya kayak gitu ya, itu juga independensi dari pengelola WBS-nya itu harus betul-betul dilaksanakan gitu kan ya. Satu komitmen dari pimpinannya. Kedua adalah independensi dari pelaksana WBS-nya sendiri. Nah, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang besar karena kecenderungannya tadi independensi dari petugas WBS-nya sendiri kurang, itu disubkonkan Pak. Jadi WBS-nya ini disubkonkan ke konsultan. Jadi perusahaan punya WBS, tapi yang mengelola WBS bukan orang-orang perusahaan. Konsultan di luar, gitu kan situ ya ini. Ada juga perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Sehingga tadi pelapor maupun yang dilaporkan itu ya tinggal nunggu dari si pengelola WBS tadi. Ada juga yang seperti itu. Oke. Berarti sudah pakai ini Pak ya, pihak ketiga yang diasumsikan independen ya Pak ya? Ada juga yang begitu gitu. Ya. Tapi mayoritas sih menggunakan masing-masing orang dalam yang betul-betul dianggap independen gitu kan ya ini. Kalau misalnya kalau di perusahaan itu ada SPI misalnya, SPI-nya juga kan dilihat juga orang-orang di SPI-nya siapa nih, dengan yang kira-kira bisa mengelola WBS tadi gitu. Karena tadi Pak Anto, takutnya begitu laporan tadi, kalau masih ada intervensi orang gitu kan sini ya ini, tadi konflik of interest-nya tadi, begitu yang dilaporkan itu adalah Direktur A, ini dihapus atau diganti dengan yang lain-lain. Nah, itu yang kurang bagus di situ. Pokoknya sistemnya harusnya adalah sedikit sekali intervensi dari orang gitu di sini. Biar sistem yang berjalan gitu di sini. Ya. Gitu, Pak. Ya, pengalaman selama ini Pak Wawan, kalau di KPK sendiri dalam upaya penindakan Pak, lebih banyak laporan melalui WBS korporasi atau memang temuan dari teman-teman penyidik atau penyelidikan Pak Wawan? Dari laporan Pak, kebanyakan Pak. Oke. Ya, dari laporan-laporan tadi. Kalau Bapak dengar OTT itu biasanya dari laporan-laporan Pak, itu di sini. Ya. Kalau dari penyelidikan yang case building ya, yang case building itu biasanya kan waktunya juga cukup lama, kemudian pengumpulan data dan lain-lainnya, kita juga boleh penyelidikan tertutup, terbuka, itu cukup lama. Yang bagus itu ya tadi, kebanyakan itu adalah dari masyarakat tadi, gitu kan ya ini ya, yang melaporkan, kemudian tadi pelaporannya sesuai dengan ketentuan tadi, kemudian masuk ke dalam apa tadi yang pelaporan yang baik gitu kan ya ini, yang good reportingnya kayak apa, ada buktinya, ada ininya, lengkap dan seterusnya. Nah itu yang bisa lebih dipercepat prosesnya gitu kan sini ini. Apakah itu nanti akan di OTT atau tidak ya tergantung dari hasil analisisnya seperti apa gitu. Ini ada satu lagi dari salah satu peserta, Ibu Monica Pamela dari PT Adi Sarana Armada.
Beliau bertanya, apakah korupsi selalu terkait uang? Bagaimana korupsi waktu, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain yang dilakukan oleh pejabat negara? Apa itu termasuk ruang lingkup KPK, Pak Wawan? Bukan, Bu. Jadi kalau bukan itu bukan. Gitu kan. Dia kalau korupsi waktu, mungkin ya, korupsi tenaga, yang lain-lain, mungkin ke etik gitu kan ya, kinerja dan etik lah gitu kan ya ini. Jadi kalau di KPK tadi memang yang terkait dengan penyuapan, kalau suap kan boleh bentuk barang, bentuk uang gitu kan ya ini ya. Tidak selalu uang kalau penyuapan kan, boleh juga fasilitas-fasilitas yang lain. Gratifikasi juga begitu kan tadi, tidak harus uang juga. Boleh jadi gratifikasi yang sifatnya benda, barang mati atau barang hidup bisa juga ya Pak Anto ya. Sekarang ada gratifikasi yang barang hidup juga banyak sekarang ya. Ini. Jadi itu masuk ke dalam gratifikasi misalnya gitu ya ini. Atau misalnya pemerasan tadi. Itu kalau pemerasan biasanya juga bentuknya uang, tapi boleh jadi tidak berbentuk uang juga gitu di sini ya. Tapi kalau untuk yang sifatnya tadi ke etis, kebanyakan ya korupsi waktu, itu bukan ranahnya KPK. Tapi kan KPK tadi ada batasan juga itu di sini ya. Tidak semua korupsi itu ditangani oleh KPK juga. Yang ditangani tadi oleh KPK itu hanya yang berhubungan dengan penyelenggara negara tadi yang disebutkan di pusat maupun di daerah. Kalau bukan penyelenggara negara itu tidak akan dikelola oleh KPK, boleh jadi oleh polisian atau kejaksaan gitu di sini ya. Tapi boleh juga tidak ada bukan penyelenggara negara, swasta. Tadi kalau dilihat jumlahnya swasta lebih banyak dibandingkan dengan yang lain sebetulnya. Tapi itu kan ikutan gitu kan ya ini kan. Kalau swasta di kita belum bisa masuk, KPK belum bisa masuk. Jadi untuk korporasi kalau saya yakin juga, saya dapat informasi juga bahwa antar swasta juga banyak suapnya Pak. Ya, tapi KPK nggak bisa masuk gitu kan ya ini. Karena itu urusan swasta, KPK belum bisa masuk. Undang-undangnya belum memungkinkan kita masuk ke dalam tindak pidana korupsi yang ada di korporasi atau di swasta. Gitu kan. Tapi kalau swasta atau korporasi ini ada kaitannya dengan PN, gitu kan, dengan penyelenggara negara atau aparat penegak hukum, gitu di sini, aparat penegak hukumnya kena, ya berarti swastanya juga kena, kan gitu kan di sini ya. Dan mayoritas kalau sudah kayak gitu berarti dari swastanya biasanya penyuap, gitu kan ya ini, atau yang memberikan gratifikasi. Gitu. Itu Pak Anto ya. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ini karena waktunya sudah mendekati pukul 2, waktu telah habis ya. Terima kasih Pak Wawan atas pemaparannya dan sharingnya. Kalau saya coba ringkas tadi, kalau saya melihat dari apa yang digunakan strategi oleh pimpinan komisioner baru adalah trisula strategi ya Pak ya. Bagaimana upaya KPK memberantas korupsi dengan cara melalui penanaman nilai-nilai yang positif, melalui edukasi, terus kemudian perbaikan sistem yang ada, kemudian perbaikan sistem penegakan hukum. Dan yang paling penting ini saya tangkap adalah ditambah lagi keterlibatan masyarakat. Ya, kalau saya yang tangkap tadi adalah masalah korupsi ataupun etika, masalah KKN yang ada di Indonesia bukan menjadi PR para aparat penegak hukum, tapi juga menjadi PR kita semua sebagai warga masyarakat, dimulai dari small group, yaitu lingkungan keluarga kita sendiri ya, mulai membiasakan atau menjadi tauladan di keluarga untuk menjalankan aktivitas yang beretika dan berbudaya. Terus kemudian kalau kita melihat dari upaya membangun ekosistem bisnis yang bersih, yang clean dari praktek-praktek korupsi atau KKN, perlu dilakukan salah satunya dengan cara pendekatan WBS tadi, whistleblowing system yang ada. Nah, yang paling penting dalam WBS tadi kalau saya tangkap dari pengalaman KPK selama ini adalah memastikan bahwa WBS tidak hanya sekedar compliance based, artinya sekedar ada untuk memenuhi prasyarat keterbukaan informasi, tapi yang paling penting adalah memastikan komitmen dari pimpinan puncak untuk mau berperan aktif mendorong bagi siapa saja yang terlibat, bagi siapa saja masyarakat, bagi seluruh masyarakat untuk aktif melaporkan berbagai tindakan yang sekiranya bertentangan dengan peraturan dan kebijakan yang diberlakukan di Indonesia, khususnya di sektor publik ataupun pelaku swasta. Terus yang kedua adalah melakukan digitalisasi proses, tujuannya untuk memastikan bahwa memberikan kenyamanan, keamanan data bagi pelapor pada saat melaporkan segala kejadian luar biasa yang di luar praktek-praktek sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terus kemudian kalau saya lihat di sini juga paling penting adalah bagaimana memastikan bahwa
kita harus mulai menanamkan praktek-praktek ini sejak dini di lingkungan keluarga dalam hal ini agar proses internalisasi budaya sadar korupsi atau budaya sadar yang beretika ini bisa dijalankan dari level terendah yaitu lingkungan keluarga. Mungkin itu Pak Wawan dari saya menangkap terkait dengan apa itu pentingnya WBS dan juga bagaimana cara kita memulainya. Ya. Saya tutup satu pantun ya bagi teman-teman. Boleh, silakan Pak Wawan. Ke Jakarta naik pesawat, bawa koper penuh berisi. Mari kita ingatkan rekan sejawat agar tidak bertindak korupsi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wawan atas pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilakan kembali ke Bang David. Silakan. Ya, terima kasih Mas Anto dan juga terima kasih kepada Pak Wawan untuk paparannya sangat menarik sekali yang mengingatkan kita tentang pentingnya whistleblower dan juga dilema untuk melaksanakannya ya, menjadi tugas kita semua untuk menjaga agar bisnis etik ini menjadi permasyarakat. Dan sebelum kita akhiri, atas nama panitia dari AIB kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Wawan Wardiana untuk kontribusinya kepada kami. Dan kami juga ingin mengundang Pak Wawan dan juga Mas Anto untuk berfoto bersama mengabadikan momen yang bersejarah ini. Ya, dengan posisi yang sudah tegak dan senyum mengembang, kami akan foto. Ya, hitungan ketiga, 1, 2, 3, klik. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Klik. Oke. Terima kasih Pak Wardiana dan juga Mas Anto. That was Deputy for Education and Community from Corruption Eradication Commission, Mr. Wawan Wardiana, and also Head of Expertise Group Governance, Risk and Compliance, Mr. Yanuar Andrianto, with our 8th session, Whistleblower and Ethical Dilemmas at Work. Ladies and gentlemen, we're still at the 9th session.